Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang energi bahagianya ya dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala daiman abadan ilal abad ya. So Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berjumpa bersama saya Bu Salah Halimi, dan kali ini saya dibersamai oleh istri saya tercinta ya. Saya memanggilnya Ubi, bukan karena lagu yang tadi sama-sama kita perdengarkan, tapi karena memang panggilan sayang sejak dulu ya. Jadi saya manggilnya dengan Ubi. Gimana Ub? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di sini teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah dibersamai juga oleh pasangannya. Tapi it's okay jika memang mungkin pasangannya sedang dalam perjalanan atau di luar atau sedang berkegiatan, nggak apa-apa, satu sama terhubung ya. So Bapak Ibu, teman-teman semua, para pegiat ilmu magnet rezeki, alhamdulillah di malam hari ini kita hadir utuh dalam webinar. Webinar bertajuk Magnet Rezeki for Couple, dan kali ini tema yang diberikan untuk kami adalah bagaimana memperbaiki zona kuantum kita, memperbaiki dunia kuantum kita. Ya, semesra pengantin baru katanya Hub ya. Kita udah berapa tahun ya Hub ya? Alhamdulillah, kita ada 10 tahun lebih loh, bahkan 12 tahun ya. 12 tahun, dan saya nikah usia yang cukup muda saat itu. Jadi Bapak Ibu udah bisa memprediksi berapa umur saya sekarang ya. Saat itu saya menikah di umur yang 22. Ini kebelet nikah atau pengen nikah muda, yang pasti saya pengen nikah muda saat itu. Ada ceritanya yang menarik ya. Nanti kita akan cerita satu persatu bagaimana Bapak Ibu juga bisa nih ya bercermin dari kisah kami, bercermin juga dari kisah satu dengan yang lain yang hadir di sini ya, sambil saling mendoakan agar pasangan-pasangan Indonesia ya hadir menjadi keluarga yang ajaib ya. Ada yang bilang cerita dong Pak Tasir ya yang baik. Insya Allah ya. Cerita saya bertemu dengan si Hubi ya, panggilannya Hubi ya. Jadi saat itu saya masih kuliah ya. Kuliah itu di tahun 2010 itu saya selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selesai juga dengan cara ajaib. Kenapa? Karena saat itu saya punya proyeksi. Proyeksinya apa? Proyeksinya adalah ingin kuliah cepat selesai. Karena itu amanah orang tua. Bapak, kata bapak saya, itu hanya pengen kamu kuliah selesai. Jangan disambi-sambi katanya. Oke, kuliah cepat. Oke, jadi saya waktu itu meskipun di kos-kosan di kontrakan saat itu di Yogyakarta, ada yang ngajak usaha, bisnis segala macam, fokus saya adalah bagaimana kuliah cepat saat itu. Ya, dan tentu saja persoalannya adalah SKS yang belum juga terpenuhi kan. Kan yang namanya kuliah harus maksimal ya sekian SKS harus selesai minimal gitu ya, dan dalam waktu 4 tahun. Singkat cerita, saya ternyata diminta ya oleh dekanat, dipanggil saat itu. Masih ingat namanya Dr. Dadan Mutakin. Ya. Nah, waktu itu Dr. Dadan manggil, "Abu, datang ke kantor." Saya kira kenapa? Karena saya juga aktivis saat itu. Wah, ini ada persoalan nih pasti kemahasiswaan. Gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu gitu kan. Gini, perwakilan dari fakultas besok tidak ada yang bisa hadir dalam wisuda di tahun ini. Jadi gimana Pak? Ya, nah kamu saya promosikan dulu. Saya belum genap Pak, belum selesai. Skripsi pun belum gitu kan. Bisa nggak selesai dalam waktu 2-3 bulan? Dengan begitu, kamu langsung bisa lulus. Bisa Pak? Wah langsung tuh. Ya, semangat 45. Karena kenapa? Nah ini penting nih. Ada dorongan
dari belakang saya, pertama orang tua, kedua saat itu orang tuanya sebelah saya. Ya, orang tua sebelah saya. Ya, karena saat itu yang dipikirkannya adalah seorang bapak Ibu yang dari sejak kecil dia memberikan makanan, pakaian terbaik kepada anaknya, anak gadisnya, dia elus-elus kepalanya, dia sayang, ya, dia tidak akan rela memberikan dirinya, maksudnya anaknya, ya, itu kepada orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak jelas juntrungannya, gitu ya. Nah, saat itu saya masih mahasiswa memperkenalkan diri, ya, dianggap kencing belum lurus saja sudah alhamdulillah Bapak Ibu, ya. Jadi saat itu Allah kasih jalan. Alhamdulillah perkuliahan selesai, dan yang luar biasanya kok yang dilalah, ya, itu bapak saya dipanggil saat itu ke podium, ya, karena ternyata malah justru anaknya mendapatkan mahasiswa terbaik, kategori mahasiswa terbaik yang tercepat saat itu. Itu unpredictable. Sama sekali saya nggak berpikiran, karena saya berpikirnya apa saat itu? Segera mendapat pekerjaan dan menikah. Ya, Masya Allah. Sehingga akhirnya Allah membukakan jalan yang lebar sekali. Belumlah diwisuda, saat itu dinyatakan lulus di sidang, ya, lulus, lalu akhirnya ada tawaran. Jadi sampai saat ini, Masya Allah, tabarakallah, ya, pekerjaan itu datang dengan sendirinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang melamar gitu. Biasanya kita melamarnya orang melamar. Jadi satu-satunya hal yang saya melamar itu adalah orang yang di samping saya. Ya, yang kalau kata orang kampung di situ dibilang ini adalah bunga desa, tapi bunganya bunga rambutan, ya. Karena memang rumahnya di bawah pohon rambutan yang lebat, Masya Allah. Jadi kemarin pas saya ke rumahnya, ternyata pohonnya ditebang, itu agak ada rasa sedih, karena itu ada cerita di situ, ya. Ya, Masya Allah. Saya menikah akhirnya 12 tahun, hingga saat ini, alhamdulillah. Kami sekarang mempunyai amanah, ya. Beliau, ya, juga adalah seorang trainer magnet rezeki, ya. Dan saya mungkin lebih dulu terus memicu dan memotivasi beliau untuk terus menjadi pengamal magnet rezeki. So, kita ingin live in harmony, kita ingin hidup dalam harmoni, satu frekuensi, ya. Nah, nanti kita akan bahas, ya, betapa pentingnya zona kuantum, karena itu satu-satunya akses menuju kepada keajaiban, dan itu adalah jembatan kebahagiaan bagi yang mengetahuinya, ya. Nah, apa itu zona kuantum, dan akhirnya bagaimana kami bisa mendapatkan resolusi kami berdua, ya, sehingga Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali rezeki yang kita dapat, ya, dengan cara Allah. Karena biar bagaimanapun saat kita sudah berdua menjalin akad nikah, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala telah memantaskan kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Saya sebagai anak kos saat itu untuk makan sehari-hari aja itu lebih dari cukup kalau untuk saat itu uang sekitar 5.000, 10.000, ya. Tapi saat saya harus mempunyai amanah seorang istri dan lagi anak-anak, tentu, ya, Allah ingin kita memberikan lebih kepada mereka. So, maka pasti rezekinya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan pernah, ini bagi anak muda di sini mungkin yang belum menikah, ya. Jangan pernah khawatir dengan rezeki untuk saat kalian menikah. Ya, tapi khawatirlah jika kalian menjadi orang yang tidak lebih sungguh-sungguh saat sudah menikah. Catat, ya. So, Bi, Masya Allah, ya, kita akan sharing-sharing nih malam ini. Boleh kenalan dulu berapa anaknya, gitu, ya. Dan kenapa sampai sekarang masih sabar dan tabah, ya, bersama dengan saya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf ya dulu yang sedang Zoom ini baik Facebook ataupun di Zoom, ya, jika melihat ada guratan urat-urat masa lalu yang masih ada, ya, insya Allah dengan magnet rezeki, ya, sekarang kembali cerah, ya, harapan itu semakin terang, ya, apalagi dibersamai oleh kekasih tercinta, Ubi Zaujati Anti, Masya Allah. Ya, kenalan dong sama teman-teman di sini sebelum kita sharing-sharing kaitannya dengan kuantum rezeki, ya, bagaimana membuat pernikahan itu seromantik, semesra pengantin baru. Silakan. Kenalan dulu. Baik, terima kasih, Ubi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin, saya di sini yakin Bapak Ibu semuanya di sana ada yang lebih pengalaman dibanding kami ya, Bu ya. Kami di sini baru 12 tahun. masih harus terus belajar dan masih terus berproses. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Fiska Restiani, dipanggil Fiska begitu. Apalagi Ubi, anaknya berapa? Perlu ditanyakan. Alhamdulillah saat ini kami diamanahi 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, alhamdulillah. Yang kedua dan ketiga perempuan. Sepertinya sudah cukup ya, Hub ya. Ya, biasanya kalau kita merasa cukup, itu Allah tambah. Masya Allah. Karena kita qanaah ya. Apalagi? Ini anak dibawa semua sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang di rumah, mohon izin jika terdengar suara-suara ada teriakan, mungkin nanti di tengah-tengah perbincangan kami ada iklan. Ada iklan, saya izin mungkin ke membersamai anak-anak sebentar. Alhamdulillah, tapi itulah nikmatnya ya Hub ya. Begitu. Mungkin apalagi silakan. Cukup ya. Ya, seiring perjalanan nanti kita akan semakin akrab ya. So Bapak Ibu, mungkin yang penasaran alhamdulillah sudah terjawab ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita, sharing-sharing kita pada kesempatan yang baik ini ya. Mau weekend ya, anak-anak pun sekarang sudah masuk akhir liburan ya, ya. Udah masuk akhir liburan, mudah-mudahan Anda dengan sekeluarga makin hangat ya, makin hangat kebersamaannya ya, dan senantiasa terjaga energi berliannya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan bantu Bapak Ibu dengan membukakan slide ya. Oke. Nah, memperbaiki zona kuantum semesta pengantin baru ya, introduce myself. Nama saya Bus Alalimi. Ada buku yang saya tulis, tentu inspirasi dan landasan terkuatnya adalah buku Magnet Rizki. Isinya juga pengalaman-pengalaman kami dalam 7 langkah keajaiban. Lalu saya amanah sekarang di direksi di Magnet Rizki Center, membawahi beberapa kegiatan usaha dan sosial di sini. Alhamdulillah semuanya bergerak sangat dinamis ya, dan kita jaga nilai-nilai Magnet Rizki di dalamnya. Ya, di sini juga para taubaholik yang hadir di sini bukan hanya workaholic ya, kita arahkan mereka menjadi para taubaholik. Ada maktab artinya kantor, nah ada mata artinya tempat bertaubat. Nah, tempat kita di Magnet Rizki Center ini, makanya istri saya sangat tenang, nyaman kalau kantor saya ada di sini ya, karena di sini tempatnya taubaholik. Ya, maktab. Ya, maktab kita, maktabuna, matabuna. Kantor kita adalah tempat pertaubatan kita. Alhamdulillah. Jadi isinya adalah amal-amal soleh, isinya adalah memuliakan, membahagiakan orang lain dengan jalur-jalur program-program yang kita siapkan. Dan saya senang sekali untuk menjadi juru damai ya, karena doa saya di mihrab saat itu proses tawassul bil Quran atau yang kita kenal istilah Darputala. Saya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya di pengabdian sisa umur saya, berikanlah petunjukmu ya Allah untuk peran saya yang terbaik apa gitu ya. Ternyata Allah minta untuk seperti yang saya tulis di depan ini, peaceful maker ya, menjadi perekat umat. Dan saya ingat ternyata itu adalah amanah dari kiai kami dulu saat di Gontor. Istri saya kebetulan adalah alumni Gontor Putri, cuman kami tidak pernah bertemu sama sekali saat di pondok, karena si Bini dia di Gontor Putri itu di Mantingan, Ngawi, saya di Ponorogo ya, justru saat keluar. Nah, salah satu orang yang berjasa ya membantu saya dalam penelitian bahkan penulisan skripsi 3 bulan selesai itu diantaranya adalah ini, asisten ya. Nah, beliau mensupport sehingga akhirnya saya berhasil untuk nikah sangat muda saat itu ya, dan dilamar langsung jadi manajer saat itu. Nah, Bapak Ibu percayalah, Anda yang hebat saat ini selalu ada wanita hebat di belakang Anda. There's the great woman behind the great man. Dan saya bukan siapa-siapa saat ini. Orang bilang mungkin direktur, ustadz dan lain sebagainya, biarlah mereka yang mungkin menganggapnya, mengapresiasinya, terima kasih. Tapi Bapak Ibu ya, the real hero ya, dia adalah
yang pantas mendapatkan jabatan terbaik itu, ya dia adalah yang selalu berada di belakang saya, istri saya tercinta. Maka Bapak Ibu yang sedang berada di rumah, coba peluk istrinya dong, ya. Katakan di pundaknya, terima kasih ya, kamu selama ini mampu menemaniku dengan segala proses yang kita alami dalam duka dan suka. Oh, coba ya, turunin dulu egonya, kalau nggak gitu cuman malu doang ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, di sini masih ada nggak yang manggil istrinya atau manggil suaminya dengan nama, coba? Ya, dengan nama. Saya ingin Anda semua sekarang mulai memanggil mereka dengan panggilan kesukaan, panggilan sayang yang spesial, ya. Jadi kata-kata sayang, hubi, apalagi love, itu jangan asal panggil ke siapapun gitu ya. Kucing dibilang sayang gitu. Itu for special. Ya, the one ya, the one and the only ya, the only. Oke. Wah, masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, ya kita akan masuk ke dalam slide. Ya, akan masuk ke slide. Oke, nah saya ingin tanya nih, yang ada hadir di sini, boleh di kolom chat ya, Anda share. Apakah pernikahan Anda sekarang ini ada di persimpangan jalan? Atau apakah Anda bahagia bersamanya, bersama pasangan Anda dalam perjalanan kehidupan selama ini? Ya, pertanyaan ini mudah-mudahan membuat hati kita ya tersentak. Ya, jangan-jangan setelah kita mengevaluasi diri kita, ya nomor satu mungkin aman. Kita mempunyai jalan yang luas, kita mempunyai jalan yang cukup jelas, yang lebar, yang leluasa, yang terang, sampai ke pulau impian berdua bersama. Kita mempunyai bahtera, ya bahtera kapal yang sangat kokoh, ya bahtera rumah tangga kita berdua bersama dinahkodai oleh Anda seorang suami dengan istri dan anak-anak menuju kepada pulau impian. Atau malah sekarang ini dalam kondisi terhempas oleh ombak, kehilangan arah dan tidak punya kompas. Karena laut yang begitu luas, tetap saja kita membutuhkan kompas. Alhamdulillah jika nomor satu pertanyaan itu telah bisa kita lalui. Alhamdulillah jika ternyata kita mempunyai bahtera kapal yang cukup kuat dan jalan yang terang sampai menuju pulau impian bersama. Tapi coba yang nomor dua, Bapak Ibu, apakah Anda bahagia bersamanya dalam perjalanan kehidupan selama ini? Ya, apakah Anda cukup bahagia atau sebaliknya? Ya, jadi dalam konteks perjalanan ya, pasti jangankan 12 tahun, tadi ada yang 40 tahun. Anak cucunya ada di sini, ya sekian anak, sekian cucu, masya Allah. Ya pasti ya manis, asam dan pahitnya kehidupan Anda telah lalui. Dalam perjalanan ada aral rintang, ada duri, ada beling, ya ada saja laka lantas dan apapun itu yang telah mereka lalui. Ya saya meyakini bahkan dalam 1 tahun 2 tahun pertama, ya orang sebutnya sebagai itu romantic love. Nah, kita kan di sini temanya nih bagaimana semasa pengantin baru. Romantic love itu masa-masa 1 sampai maksimal 3 tahun pertama. Biasanya saat itu manggilnya masih cinta. Kalau manggilnya masih sayang gitu kan. Kalau udah 3 tahun gitu ya, manggilnya udah katakan namanya Mas Gilar gitu kan. 2 tahun masih dikit-dikit lah ya. Mas gitu. 3 tahun udah Gilar. Ya, ini romantic love itu mestinya memang alat tool dilanjutkan seterusnya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas. Caranya masuk dalam zona kuantum, Bapak Ibu. Ya, tapi setidaknya Anda sudah tahu bahwa state anchor, posisi di mana kita memori yang sangat indah di usia pernikahan kita baru awal-awal itu, ya akhirnya terkubur sedemikian rupa setelah masuk fase selanjutnya, ya orang sebut itu sebagai friendly love. Di situ memang akhirnya butuh untuk bersahabat. Ya banyak loh orang yang menikah tapi tidak bersahabat, isunya pertengkaran terus. Jika Anda bertanya kepada kami apakah kami juga suka berselisih, ya, kita harus jujur ya, Ob ya. Suka masih ada perselisihan-perselisihan, tapi ingat Bapak Ibu, ya, pertengkaran itu harus segera dihindari. Ya, kedamaian hati itu lahir saat adanya perselisihan, maka perlu ditambah cinta dan romantismenya. Kan namanya perselisihan itu selisih kan. Ya enggak? 1 dikurang 1 jadi 0 karena ada selisih kan. Pengurangan kan, maka ada yang berkurang kan.
Entah cintanya, entah romantismenya, entah panggilan-panggilan sayangnya, entah perhatiannya, ya kan? Dulu kalau diajak berdua bareng gitu, selalu gandengan tangan gitu kan. Ya, Ubi suka mengingatkan saya, gandeng dong tangannya. Oh iya, maafin ya, gitu. Memang mereka makhluk yang minta dimanja, wahai para suami. Coba cubit kecil suaminya di sampingnya ya. Ya, jadi mereka adalah orang yang isinya si cinta, si Ubi ini, wanita ini adalah lebih banyak ke emosi. Kita lebih banyak ke logika sebagai orang laki, gitu ya. Sebagai orang laki lebih banyak ke logika. Ya, jadi kita berpikir tentang planning masa depan. Bagaimana kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang bisa menafkahi dan menghidupi keluarga jauh lebih baik lagi. Ya, seorang istri akan banyak hal-hal yang sifatnya ke emosional. Jadi, lumrah Bapak Ibu, kita harus menyiapkan dada yang lebih kuat, yang lebih lebar untuk menampung segala cerita dia. Ya, Anda bisa kebayang nggak? Kalau enggak, kehidupan dalam perjalanan tidak akan pernah kita dapati bisa berdua. Akhirnya jalan sendiri-sendiri, ya, tidak bergandengan tangan, jalan sendiri-sendiri. Akhirnya, apakah Anda cukup bahagia? Contohlah nih, ya, Anda jalan-jalan dengan istri Anda berdua, ya, udah merencanakan honeymoon yang kesekian kali. Ini orang makan rezeki honeymoonnya harus berkali-kali, harus, ya, kita harus planningin kan, keluarga itu kapan, jalan-jalan kapan. Kalau enggak tagih, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Jadi segala emosi yang dikeluarkan oleh seorang istri, kita harus memahami sebagai orang laki, ya. Dan kita harus cukup banyak ruang pendengaran dan ruang untuk berlabuh di dada kita untuk menampung segala apa yang disampaikan, ya. Nah, dan istri ini konon adalah ahli sejarah. Betul. Ya, betul sekali. Gimana ahli sejarah maksudnya tuh? Ahli sejarah. Pasti para ibu-ibu yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan juga sepakat ya. Kalau wanita itu memang ahli sejarah, terlebih ibu-ibu atau sudah emak-emak. Kesalahan sekecil apapun di masa lampau, baik dari jam, hari, waktu, tahun itu pasti diingat. Sesekali bisa kita zoom, ya. Sekali off slide kali kita zooming. Seperti itu ahli sejarahnya. Ahli sejarah. Jadi hati-hati para suami, kalau seorang istri udah menyampaikan, ingat gak waktu itu? Oh, itu kita, kalau saya udah merinding, yang mana ini? Gitu ya. Jadi jangan suka terlalu banyak memberikan janji planning kepada istri. Just do your level best. Langsung berikan surprise yang membuat dia makin cinta, sehingga hal yang selisih itu bertumbuh dan bertambah. Ya, kalau gombal istri suka. Ya, bayangkan dalam perjalanan Anda sama sekali tidak berkomunikasi, itu garing banget kan? Ya, gombal, walaupun namanya gombal, istri suka. Ya Allah, hari ini kamu cantik sekali, gitu kan? Ya Allah, kamu hari ini bajunya bagus banget. Itu hal yang sederhana, gombal, tapi istri suka. Coba perhatikan wajahnya mulai memerah kan? Nah, itu istri suka, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tambahkan volume cinta kita dengan mengekspresikan cinta itu. Dalam bentuk kasih hadiah, jangan terlalu banyak janji, ya, nanti ditagih. Ini ahli sejarah, samping kita nih, ahli sejarah, dia selalu akan ingat. Jadi kalau dia sudah bicaranya, ingat nggak waktu itu? Wah, udah. Kalau saya paling gemeter, yang mana ini? Ya, nah maka bersyukurlah jika Anda mempunyai memori-memori yang indah, jadi jalannya pasti bersamaan. Nah, ini anak kami yang paling sulung ya, yang 3 ya, alhamdulillah. Nah, ini juga ajaib nih, ya, Masya Allah. Namanya siapa? Kia. Kina. Oke, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ditemani oleh anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak Anda juga dalam kondisi yang baik, sehat, dan menambah seru ya taman keluarga kita dalam perjalanan kita ya. Dan yang belum dikaruniai, semoga justru dengan hadirnya kita bersama sama terhubung, saling mendoakan, Anda akan dikaruniai anak-anak yang saleh dan saleh. Hablan minas sholihin was sholat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita kembali ke slide tadi ya. Bapak Ibu tenang saja. Ya, setiap jalan ya pasti ada ujungnya. Maka temukan ujung itu ya. Untuk itu acara ini ada ya. Nanti tambah lagi Anda kalau bisa langsung hadir di 2 hari training ya, dahsyat lagi. Nanti kita bisa kenal lebih dekat, diskusi dan seterusnya ya. Nah, so Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan slide kita pada kesempatan yang baik ini. Nah, coba
Nih, biar si Cinta yang akan membacakan quote yang saya buat ini. Silakan Hub, dibacakan pelan-pelan dengan suara perut. Ya, silakan. Realita kehidupan kita menghabiskan energi bahagia. Adalah cinta yang membuat kita masih bisa bertahan. Maka perjuangkanlah. Masya Allah. Apa itu, Bi? Yes. Realita kehidupan, life realities drain people all the times. Bayangkan Bapak Ibu, di kantor kita menghadapi tekanan dari pimpinan, ya kan? Di jalan kita menghadapi hiruk pikuk lalu lintas. Belum saat ada orang serempetan, ada suara kebun binatang. Anda bisa bayangkan, energi kita terkuras setetes demi setetes Bapak Ibu. Belum lagi saat ternyata kita mendapatkan transaksi yang failed, yang belum sukses dengan mitra-mitra kerja kita. Ya, pulang ke rumah, Anda melihat tetangga Anda melakukan hal yang tidak kita suka. Contohnya, dia membuang sampahnya di depan rumah kita. Anda bisa bayangkan, Anda masuk ke rumah tapi harus tetap terjaga energi bahagianya. Maka quote yang tadi dibacakan oleh istri saya itu mudah-mudahan memberikan dampak bagi kita. Karena akhirnya hanya energi cinta yang membuat kita masih tetap bertahan saat ini. Energi kasih sayang dari orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita. Istri kita, anak-anak, orang tua, teman-teman seperjuangan ya dalam jalan keajaiban ini yang saling mendukung, saling mendoakan. Itu yang membuat kita masih bertahan hingga saat ini Bapak Ibu. Ya, kita seperti menemukan oase di gurun pasir. Maka jangan pernah membawa energi tidak baik itu ke rumah. Justru rumah itu adalah tempat sarana untuk charging kita. Ya, untuk charging spirit kita kembali, refounding spirit kita lagi. Itu tempat ngecas. Ya Pak Abuba kalau bicara ngecas nih ketawa-ketawa aja nih ya. Ya, akhir-akhir ini kayaknya pulang cepet ya Pak ya dari kantor ya. Siap. Wah. Malam Jumat sudah terlewat Pak Bubah, jadi bersabar ya. Setiap malam Jumat. Lanjut ya. Oke, kembali ke quote yang tadi. Tolong dibantu saya. Kita lihat lagi. Quote yang tadi mudah-mudahan menghujam sampai hati kita. Jika cinta akhirnya membuat kita masih bisa bertahan sekarang ini Bapak Ibu. Maka perjuangkanlah. Perjuangkan itu. Ya. Ibarat kata, kalau HP kita saat ini mau sebagus apapun, mau semahal apapun, ya, tapi energinya sudah tidak ada, ya. Energinya sudah habis. Maka yang kita lakukan apa? Ngecas kan. Cari charger, ngecas kan. That's it. Perjuangkan Bapak Ibu. Anda lihat sekarang di setiap stasiun, tempat-tempat umum disiapkan tempat untuk ngecas. Sebegitu pentingnya alat komunikasi. Tapi bagaimana dengan orang yang terdekat dengan Anda yang dia paling penting untuk kita ajak berkomunikasi. Ya, pancaran energi cinta darinya itu yang membuat kita semakin bisa survive in tight era. Ya, di era yang sangat ketat, kompetitifnya luar biasa, Anda membutuhkan orang-orang yang Anda cintai. Perjuangkan mereka. Oke? Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan memes atau quote selanjutnya, ya, saya rangkum dalam 4 harta koper nih, ya. Nah, pengantin baru kan orang yang namanya pengantin baru itu identik dengan apa? Jawabannya ada di harta koper. Harta koper itu apa? Yang pertama harapan. Ya, yang pertama adalah harapan. Ya. Sepasang pengantin baru, dia pasti mempunyai banyak sekali cita-cita dan harapan. Ya, di bayangannya itu dia melihat seperti ada film yang akan dia tonton dan dia akan menjadi aktornya. Ya, akan menjadi aktornya dalam mengarungi sebuah realitas kehidupan yang penuh dengan cinta sandiwara. Apalagi yang suka nonton film-film drama melankolik. Anda udah bisa membayangkan saat pengantin baru dulu, ya, akan membayangkan mempunyai rumah yang indah, di dalamnya anak-anak yang lucu-lucu gitu kan. Ya, Anda di situ bisa saling memuji, saling mengasihi. Bagaimana realitanya saat ini? Ya,
Mas Gilar, bagaimana realitanya? Ini pengantin baru nih saudara saya nih ya. Masya Allah, penuh dengan harapan. Maka seorang pengantin baru, pasangan ini, dia terus menyalakan harapan dan saling mendoakan lagi, mendukung cita-cita bersama untuk sebuah tujuan yang mulia. Ya, semakin lambat laun usia pernikahan kita, kenapa harapan itu semakin memudar? Jawabannya karena ada hal yang sudah usang di zona kuantumnya. Oke, silakan dilayani dulu ya. Saya lanjutkan dulu dalam pelayanan kepada teman-teman di sini. Yang kedua, ya, honeymoon, tamasya, ya, tanya. Honeymoon, jalan-jalan berduaan, ya, lalu mengabadikan momen keceriaan dengan foto-foto romantis yang nan manis, ya, saling berpelukan, ya, saling merangkul. Apa kabar saat ini? Ya, apakah hanya karena kita punya anak lalu kita nggak mau berfoto lagi? Ya, apakah kita tidak bisa betul-betul memanfaatkan momen-momen intim di mana kita hanya berdua lalu menumbuh kembangkan lagi rasa cinta yang telah lama pudar itu? Ya, maka jika kita sekarang ini kurang jalan-jalannya, ya, berapapun usia pernikahan kita, usia kita saat ini, jalan-jalan Bapak Ibu. Tamasya, boleh dengan anak-anak, cucu, boleh dengan Anda berdua. Oke? Lalu yang ketiga, harta yang ketiga ini komunikasi. Maaf, harusnya di bawah dulu ya. 3, komunikasi. Ya, jadi urutannya dari harapan, tamasya, komunikasi. Ya, di awal dulu Anda terbuka karena ingin lebih mengenali. Sebelum akhirnya ada fase friendly love, ya kan? Sebelumnya kan itu romantic love, lalu friendly love. Lalu di usia-usia mulai senja pernikahan dan usia kita yang semakin senior gitu ya, itu ada fase mother and father love, ya, dimana kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh, cita-citanya tercapai, menjadi wisudawan, bekerja dengan baik, menikah lalu menghasilkan, memberikan keturunan cucu-cucu yang lucu-lucu gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang justru saya banyak temukan banyak orang-orang tua kita yang menikah udah di usia yang senja pernikahannya, ya. Nah, tapi hanya karena lantaran mungkin ya fisiknya sudah sedemikian, apakah mungkin, mohon maaf sekali lagi, sudah menopause misalkan, ya, maka carilah sesuatu yang menghidupkan lagi komunikasi, ya. Komunikasi harus betul-betul dijaga, ya, karena kita tahu betul ya banyak pertengkaran, pertikaian, ya, gelas pecah, ya, apalagi piring dan lain sebagainya itu hanya karena komunikasi, ya. Orang suka menyebutnya miscommunication, ya. Maka show your love through communication, ya. Beda loh, ya, orang yang menasihati dengan menunjukkan cintanya dengan orang yang menasihati dengan cara menjustifikasinya, itu beda, ya. Bagi seorang istri misalkan, ya, saat kita mungkin sebagai pemimpin ingin menasihati, ya, kelihatannya mendengar, tapi dia confirm apanya itu sebenarnya point of order, perintah untuk seorang pemimpin agar mengklarifikasi, mengevaluasi pernyataannya tadi. Jangan-jangan kita menyampaikan kebenaran tapi bukan dengan cara yang benar kepada seorang kekasih kita, ya. Dan seringkali, ya, saya apalagi zaman-zaman dulu belum mengerti ilmu magnet rizki Bapak Ibu, ya, itu mudah sekali tersulut emosinya, ya, mudah sekali, ya, berkata dengan keras dan lain sebagainya, marah-marah dan seterusnya gitu ya. Tapi saat kita sudah mengerti ilmu ini, ya, mengerti garis-garis kebenaran kita sesuai dengan porsinya, sehingga isi komunikasi kita dipenuhi dengan rasa cinta. Nah, kabar-kabar setiap kesempatan, ya. Dan ingat, seorang komunikator yang baik ternyata adalah orang yang bisa mendengar dengan baik. Itu kenapa telinga dekat sekali dengan bibir, ya. Kita punya mulut satu tapi punya telinga 2 untuk bisa lebih banyak mendengar, ya. Nah, yang keempat, yang atas, percaya, harta percaya, meyakini ikatan suci terjalin kuat. Ingat masa-masa awal dulu, karena kita baru saja masih hot-hotnya, baru berakad, disaksikan oleh banyak orang saat itu, termasuk orang tua, mertua dan seterusnya. Kita sangat husnudon saat itu, ya kan, sangat husnudon, ya. Kita tanamkan kepercayaan penuh,
ya kepada pasangan kita, baik yang ditinggal di rumah ataupun yang mungkin bekerja. Ya, husnuzon juga bahwa ialah jodoh terbaik karunia-Nya. Seiring perjalanan fase pernikahan lalu mendapati banyak kekurangan-kekurangan mulai bergejolak. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar seperti pengantin baru kan gitu ya, Umi ya. Ya. Nah, harta koper ini harus dijaga. Ya, harta koper ini harus kita bawa kemanapun dan dimanapun, every time and every place, dimanapun, kapanpun bawa harta koper. Boleh ketik di komen. Ya, kemanapun dan dimanapun bawa harta koper ini bersama dengan kekasih atau pasangan tercinta. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan quote saya selanjutnya. Silakan. Dibaca. Panggil kembali memori indah bersamanya dan perbarui tiap saat. Semesra pengantin baru. Semesra pengantin baru. Bapak Ibu, Anda pasti punya banyak memori-memori indah saat awal-awal pernikahan dulu. Ya, di mana seorang istri malu-malu kucing, shy cat. Ya, kalau dipanggil oleh suaminya, ya lirikannya, nolehnya itu seperti anggora, cantik sekali, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau sekarang, ya, ya, saat-saat indah itu, Bapak Ibu, ya, memori bukan hanya untuk dikenang. Jika itu indah, bawa dalam keseharian kita, bawa itu, ya. Kalau enggak, ya maka kita tidak akan mendapatkan pernikahan kita itu asik terus. Kita kan ingin di sini sehidup sesurga, bukan hidup sehidup semati. Ya, jodoh dunia akhirat, sehidup sesurga. Nah, boleh ketik di komen nih. Ya, maka memori indah dulu yang dimana kita saat memasangkan jari penuh dengan getaran-getaran cinta gitu kan. Ya, getaran itu Bapak Ibu masih rasakan nggak saat ini? Kalau getarannya sudah enggak, saat memegang tangannya, getarannya sudah nggak ada rasanya, maka cek kuantumnya, bukan cek tangannya dari dulu gitu-gitu aja. Apalagi dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang sudah memasak masakan terbaik setiap malam, setiap pagi untuk Anda. Ya, maka jangan salahkan tangannya yang semakin kesini, tangannya tidak seindah dulu lagi. Tapi saat masih ada getaran dahsyat, wah ini. Bicara getaran nih, nanti ada sesi spesial di workshop dan training 2 hari itu. Ya, nah nanti ada Pak Arif ya, dan ada juga apalagi ada Bu Denia, Solver Denia ya. Gimana membuat stimulus getaran itu? Wah, saya aja pengen belajar lagi. Nggak sabar ya. Sabar ya. Nah itu bagaimana? Sedemikian itu penting Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh tabu saat suami istri bicara tentang hal-hal yang sedemikian. Karena justru hal yang gini jika diremehkan, orang akhirnya tidak paham, justru ini yang mengakibatkan Badan Pusat Statistik memberikan sebuah data lebih dari 50% perceraian. Itu kita kan miris. Ya, akhirnya kita hadir mudah-mudahan ya menjadi savior, ya menjadi agen-agen Allah ya untuk ya menyelamatkan kembali menuju keluarga yang ajaib, miracle couple ya, miracle couple ya. Nah, ini Bu Sulis alhamdulillah sudah 16 tahun menikah ya, getarannya masih dahsyat Bu ya. Iya, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Waktu kita juga nggak banyak nih ya. Apalagi ya saya punya beberapa quote untuk Bapak Ibu semua, sama-sama kita renung-renungi, kita baca-baca lagi. Oke, lanjut. Nah, coba baca lagi, Ubi. Cinta sejati memahami fisik akan menua, tapi doa dan visinya sehidup sesurga. Bukankah di surga semuanya kembali muda? Wah, ya. Cinta sejati memahami fisik akan menua. Semua di sini kita tahu kita akan menua. Ya, saya teringat salah satu cerita nyata di Oxford University. Ada seorang nenek-nenek tua yang dia asik di perpustakaan. Dia mencari buku, hilir mudik, sibuk sendiri. Sampai akhirnya dia melihat di pojok atas itu ada buku puzzle. Lalu dia bilang kepada petugasnya, ya,
Oh, hai anak muda, saya mau buku itu. Buku apa, Grandma? Itu, ini puzzle. Are you sure? Gitu kan. Merasa direndahkan si nenek tua ini. I'm sure. This is my favorite book. Ini favorit buku yang aku ingin loh. Kok kamu kayak meremehkan gitu? Dia bilang, hey, I am 60 years old, katanya. Saya itu 60 tahun. But I am still young, katanya. Tapi aku masih muda. Gitu kan. Hey anak muda, kamu mau nggak aku kasih tahu jurus awet muda? Wah, dia bilang gitu nenek-neneknya, kan saking gemeteran kan diceramain neneknya kan. Oh boleh Grandma, boleh Grandma. Katanya keep your brain alive. Biarkan otakmu tetap hidup. Nah, Bapak Ibu, kenapa getaran-getaran cinta itu seiring dengan fisik yang menua, pudar? Karena kita membiarkan otak kita mati seiring dengan usia yang berlanjut. Jadi sistem-sistem yang ada dalam otak kita, getaran segala macamnya ini kan seperti halnya kalau kita ngelihat itu seperti listrik gitu kan, terhubung dengan yang lainnya, ya kan? Yang menumbuhkan getaran itu, ya kita harus hidupkan otak kita. Otak hidup dengan apa? Pujian-pujian. Otak hidup dengan apa? Cerita-cerita indah masa lalu kita yang indah-indah. Otak hidup dengan apa? Jalan-jalan, melihat anak-anak bermain dengan anak-anak. Ya bahkan berperilaku seperti anak-anak. Wahai para istri, ya, Anda harus menjadikan suami Anda itu anak pertama Anda yang lucu, bahkan hingga dia tua dan menua, hingga dia dewasa dan menua. Iya, betul. Iya. Suami itu adalah anak pertama. Nah, sekarang saatnya suami coba dicubit sedikit kecil yang manis istrinya, ya. Tuh, dengarkan gitu ya. Biarkan sang suami ini manja, berada dia di pangkuan Anda saat dia lelah letih pulang dari kerja. Pijetin dia, ya, elus kepalanya dan berikan pujian-pujian, berikan teh yang hangat dan seterusnya. Ya, ingat kalau kita mempunyai visi sehidup sesurga, jodoh dunia akhirat, tenang saja. Bukankah di surga semuanya kembali mudah? Ya. Nah, Anda harus punya visi sampai sedemikian Bapak Ibu. Sehingga otak kita, ya, di dalam pikiran kita terus berkembang kisah-kisah cinta yang indah bersama dengan pasangan kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu insight yang baik bagi Anda pasangan-pasangan yang saat ini semakin mesra nampaknya nih, ya, kelihatan dari Zoom ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, silakan. Nah, ini ada dari Pak Nasrullah nih. Nah, coba dibacakan. Ada sistem kerja bawah sadar atau dunia kuantum yang semua mengalaminya. Jadi kalau ditanya apa itu dunia kuantum, ya, dunia kuantum adalah dunia yang Bapak Ibu semua kelihatannya tidak tampak, tapi telak berdampak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk dalam zona kuantum, ya, maka kita akan setting the way you think and setting the way you feel. Men-setting pikiran, perasaan, bahkan spirituality kita kalau bicara sampai akhirat, ya, spirituality. Nah, nanti Dr. Fikri juga di training nanti akan bicara tentang spiritual spiritual matter, ya. Bicara tentang spiritual matter penting sekali, ya. Nah, di ranah itu namanya zona kuantum. Pikiran, perasaan, dan spirit atau motivasi, niat, kekuatan niat. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, ya, tadi Pak Nasrullah menyampaikan semua kita mengalaminya. Karena apa? Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di muka bumi adalah energi. Ya, 96%, ya, seingat saya itu sesuatu yang kita hanya lihat zahirnya saja. Ya. Banyak orang-orang yang fokus kepada itu. Padahal, ya, kalau kita mohon maaf, justru hanya 4% seingat saya. 4%-an, ya. 96 yang tampak itu. Nah, jadi yang tidak tampak itu masih ada sekitar 96% sesuatu yang tidak tampak itu. Jadi bisa kebayang, sayang banget kan kalau kita itu hidup hanya dalam zona realita yang seperti 4%. Sebelumnya yang sempat kita rasakan juga ya sebelum MR. Ya. Hidupnya di zona realita. Zona realita. Akhirnya pertengkaran, perbedaan pendapat. Mudah tersulut. Ternyata gitu, ya. memang 96% yang tidak terlihat di zona kuantum itu. Yes. Jadi kan sayang banget kalau kita hidup di muka bumi ini nggak mengakses zona kuantum, karena disitulah letaknya keajaiban.
Dan ini nanti akan dibahas ya. Bahas ya, meskipun waktu kita untuk malam ini nggak akan panjang, mudah-mudahan Bapak Ibu cukup memahaminya. Tapi lebih detailnya, insya Allah kita ketemu di 23. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Nah maka coba kalau dirimu pernah nggak saat lagi ngomongin orang lain, terus orang lain tuh berdatang, Ya. ini gini tahu-tahu itu si ibu tuh ya sekarang mah cantikan ya gitu, panjang umur tuh gitu kan. That's it. Ya, itu satu sama terhubung, bukan kebetulan. Kita memanggil dia dunia kuantum, akhirnya datang. Realitanya mengikuti. Nah, terus firasat seorang ibu kepada anaknya. Pernah nggak ngerasain saat anak terjadi sesuatu atau lagi nggak sehat? Gimana, coba cerita? Itu sering. Ada nggak cerita-cerita yang gimana? Saat kita tidak bersama anak, misalkan. Tetapi contoh kecil saja, anak sedang tidur, tapi kita pergi sebentar, misalkan keluar. Di luar itu udah, kayaknya sudah bangun deh, kayaknya nangis deh. Pas pulang ke rumah, betul, sudah bangun nangis. Seperti itu sering. Pasti ibu-ibu di luar sana pun juga sering merasakan. Bukan hanya hal-hal yang kecil itu saja. Di contohnya misalkan anaknya sedang bersekolah atau apapun itu, tetap ada ikatan yang nggak bisa Iya, kayak kemarin si Idan, ya anak kita yang pertama camp sampai 3-4 hari dengan Yusuf kawannya ini ya. Mereka punya Miracle Kids ya, Kids Magnet Rizky gitu kan. Mereka camp itu ya waktu itu ya. Nah itu dia ibu khususnya ini paling nggak nyaman. Saya minta santai aja, doain aja. Cuman itulah dahsyatnya seorang ibu. Nanti saya juga akan sampaikan satu video yang menarik, termasuk lintasan pikiran suami istri gitu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu di sini yang kepikiran sesuatu yang nggak nyaman ya, mengindikasikan hal-hal yang mencurigakan misalkan dari pasangannya gitu kan. Lintasan pikiran ini kalau kita nggak segera kerangkeng itu akan jadi kenyataan. Hati-hati ya, kita justru itu masuk dalam law of projection, hukum proyeksi. Ya. Artinya memang kita harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Pikiran kita. Ya. Dan zon kita. Zon artinya fokus. Innallaha inda dzoni abdihi. Allah sesuai dengan prasangka. Prasangka itu fokus. Dan fokus itu doa. Doa itu yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita punya lintasan-lintasan pikiran kepada pasangan kita, itu segera counter, istighfari itu semua agar yang terjadi adalah yang baik-baik saja. Oke, itu PR sih untuk ibu-ibu saya dan ibu-ibu di luaran sana. Iya, sehingga tidak terlalu posesif. Orang bilang posesif ya, posesif, atau curigaan. Rasa sayang mungkin. Ya, kalau di switching ke sana bagus. Cuma ingat, seorang istri bagi ibu-ibu, istri dimanapun berada, seorang laki-laki senang untuk dipercaya, ya, senang untuk dipercaya, dan dia akan membawa kepercayaan itu dengan gentleman. Jika ada sesuatu yang akhirnya timbul setelah itu mungkin berupa hal yang tidak baik, ya itu bisa jadi bukan karena lantaran hanya kesalahan suami semata, tapi lintasan pikiran kita yang akhirnya mengabulkan doa-doa kita sendiri. Ya, tapi bagi kita yang mungkin saat ini mempunyai lintasan-lintasan pikiran yang rasa sayang akhirnya disebut sebagai rasa sayang, perhatian, gitu. Maksudnya adalah perhatian. Maka berikan porsi secukupnya. Ya, seorang suami juga harus tahu. Ya, kalau tadi seorang laki-laki butuh yang namanya dipercaya, seorang istri itu butuh untuk diperhatikan, didengarkan. Ya, didengarkan. Kadang-kala hanya butuh kita dengar, oh gitu ya, oh masya Allah, gitu doang seneng Pak. Ternyata Pak gitu doang Pak. Ya, anggukan kepala Anda, oh masya Allah, anggukan kepala seperti itu aja seneng istri kita Pak. Ya, siapkan pendengaran yang lebih luas, hati yang lebih lapang untuk mendengarkan semua keluh kesah curhatnya. Disitulah fungsi Anda sebagai seorang pemimpin. Oke? Nah, jika ada pertanyaan, siapakah yang harus ngalah, suami atau istri? Siapa? Kita, wahai para suami, jika kita adalah seorang pemimpin, ngalah itu bukan berarti kalah, tapi ngalah itu adalah kebijakan seorang suami untuk akhirnya menjadikan istrinya terhormat, untuk menjadikan akhirnya anak-anaknya melihat sebuah teladan dari ayahnya, ya. Dan tidak ada hal yang dinamakan mengalah itu ya yang hina, lagi menghinakan, apalagi jika itu dilakukan dalam
sebuah bahtera rumah tangga kepada istrinya. Oke, ini tidak mudah memang, tapi let's do it. Perjuangkan kan seperti saya bilang itu. Perjuangkan. Kita lanjutkan. Yes. Nah, coba dibaca lagi yuk. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum jelas tentang kuantum, silakan. Kuantum adalah energi, sesuatu yang tak tampak tapi telak berdampak. Seperti sinyal HP, kita percaya ada energinya kan? Ya, karena kita merasakan manfaatnya walau tak terlihat mata. Nah, tadi ya, energi. Bapak Ibu semua sini punya HP? Ya. Sinyalnya ada, makanya bisa nyala. Kita percaya ada energinya? Ada, karena bisa nyala. Lampu ini sekarang, Zoom ini semua adalah energi yang kita tidak bisa melihatnya. Listrik, elektromagnetik, dan seterusnya. Ya, tapi kita bisa merasakannya karena ada manfaatnya yang kita rasakan. Nah, begitu juga cinta. Ya, begitu juga dengan cinta. Bapak Ibu bagaimana? Banyak orang yang kalut karena cintanya. Banyak orang yang dia tidak tahu ini perasaan desiran apa ini. Lihat saat-saat dulu Anda melihat dalam pandangan Anda di the first sight gitu kan. Pandangan pertama. Wah, kepada kekasihnya yang sekarang ini berada di samping Anda. Ya, masih ingat nggak memori di mana Anda sangat senang sekali melihat pasangan Anda. Dari ujung kepala sampai ujung jari. Coba bayangkan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, coba sekarang setiap kali sebelum tidur Anda kecup keningnya, maafkan dia sambil elus dahinya. Lihat wajah yang telah menemani Anda selama ini. Hadirkan memori di awal-awal saat dulu Anda sangat sayang sekali padanya. Itu Bapak Ibu yang menstimulus akhirnya energinya terasa untuk menghidupi kita kembali dalam keseharian kita. Ya, jika itu sudah mulai hambar, ya hati-hati. Nah, ada tips-tipsnya. Ya, cuma nggak bisa saya sampaikan beh-behan di sini. Ya, insya Allah kita ketemu nanti ya. Insya Allah kita ketemu nanti. Bapak Ibu investasikan karena sedekah saja pasti yang sunnah pasti berbalas. Apalagi Anda investasi ilmu, tenaga, bahkan biaya untuk apa? Menjaga rumah tangga kita agar sehidup sesurga. Ya, insya Allah jauh lebih berbalas. Ya, so kita lanjutkan dulu. Ya, nah setelah ini saya akan sharing hal-hal yang lebih menarik Bapak Ibu. Apa saja itu? Nah, mari kita lanjutkan. Oke. Nah, di dalam dunia kuantum satu sama terhubung. Coba bareng-bareng gimana? Makanya kalau ditanya apa itu magnet rezeki, satu sama terhubung. Yes, ya. Dalam dunia kuantum, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Ya, kita semua dalam satu kesatuan, kesamaan dan keterhubungan. Itu semua wajib diperjuangkan. Seperti quote yang ada di belakang saya ini. Nah, coba zoom out. Nih, di belakang saya ini ada quote yang menarik. Satu, sama dan terhubung. Setidak nyaman apapun, kesatuan, kesamaan, dan keterhubungan wajib diperjuangkan. Perbaiki ikatan yang renggang, terima orang lain, apalagi kekasih kita, apa adanya, temukan kesamaan dalam banyak hal, doakan kemuliaan dan kebahagiaan. Seorang pasangan, suami istri, itu tidak juga lantas menuntut pasangannya untuk selalu sama, tapi fokuslah kepada kesamaan. Apa yang sama, misalkan dulu saya tidak suka tuh yang namanya petai, durian, saya nggak suka. Dia orang yang sangat suka. Saya waktu itu tapi saya nggak fokus kepada perbedaan kita. Saya hanya makan saja apa yang saya suka, ya. Lalu fokus kepada hal-hal yang sama. Misalkan kita sama-sama suka jalan-jalan ya. Misalkan kita sama-sama suka training, gitu kan. Nah, fokus. Akhirnya itu membuat saya ikut-ikutan suka makan pete, ya, suka makan durian, gitu kan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, tugas kita ya itu bukan untuk membuat kita sama. Justru hal yang tidak dimiliki olehnya berupa kekurangannya, di saya ada kelebihan untuk saya penuhi kekurangannya. Ya, saat di saya penuh dengan kekurangan, tugas istri adalah menutup kekurangan dan aib itu. Sehingga dia bisa memenuhi kekurangan-kekurangan saya. Bukankah fungsinya itu? Jadi
nonsense kalau ada yang memutuskan untuk berpisah hanya karena saya sudah tidak cocok lagi. Cocok lagi gitu. Nggak bisa. Ya, mau sampai kapan kita menemukan semuanya itu cocok harus sama dengan kita? Ingat, pasangan kita itu hadir untuk kita lengkapi kekurangannya. Bukan untuk kita tuntut pasangan. Pasangan bukan untuk tempatnya kita tuntut, tapi untuk kita berkhidmah, untuk jalan bersama. Justru buah daripada cinta itu adalah pengorbanan. Anda cinta sama Allah, Anda berkurban. Ya, betul? Nah, maka jika Anda mencintai istri Anda karena Allah, berikan pengorbanan Anda dengan sebaik-baiknya. Iya. Oke, nah kita lanjutkan Ya, slide-nya. jangan dikupas semuanya di sini. Biar penasaran, biar Oke. nanti diluangkan waktunya untuk ikut untuk yang MR for couple. Nah. Ya, dan keajaiban Hub terjadi di dunia kuantum. Nggak ada tempat lain. Ya, keajaiban terjadi di dunia kuantum. Nah, mudah-mudahan dicatatnya oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, so Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Ya, ada satu yang melihat semuanya mungkin sama dalam sebuah penjara. Tapi perhatikan, si botak ini yang sedang di penjara juga, tapi dia dalam dunia realita, dia di gambaran pikirannya hanyalah bui. Tetapi seorang yang the happiness Mr. Good News ini, dia melihat dunia dengan dunia kuantum bahwa di luar seindah, dia berpikir bebas dalam ruang sempit. Keren nggak itu? Ya, maka keajaiban itu memang terlepas dari logika. Tidak ada keajaiban di dunia realita. Apapun realitanya, arahkan sudut pandang kita tuh kepada wow keren. Suami tahu-tahu ada yang ngabarin gitu kan, dia bonceng seorang wanita. Wow, keren. Hati-hati, langsung kerangkeng pikirannya, ya kan? Siapa yang tahu ternyata itu adalah seorang nenek-nenek yang dia sedang tidak mudah, ya kan? Ada di jalan sendirian mencari cucunya. Hati-hati dengan yang demikian, ya. Suudzon kita akan membuat takdir baik kita itu hilang. Hati-hati, ya. Maka keep ustudzon. Yang penting adalah apa yang ada dalam jiwa Anda, bukan apa yang ada dalam realita. Maka saya sering sampaikan apa yang harus dijaga, jaga energi bahagia. Yuk bareng-bareng ya. Zoom out. Yuk, apa yang harus dijaga? Jaga energi bahagia. Bahagianya itu kayak Bapak Ibu semua keluarganya itu dapat 5 miliar gitu loh. Bahagianya itu kayak Anda tahu-tahu tuh ngelihat anak Anda itu sudah wisuda lalu mendapatkan pekerjaan yang baik gitu kan. Nah, yuk bareng-bareng buka videonya ya. Sama-sama kita transfer energi kita, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Apa yang harus dijaga? Jaga energi bahagia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita kembali ke slide ya. Nah, so Bapak Ibu, mudah-mudahan materi malam ini memberikan pemahaman ya, bahwa keajaiban terjadi di dunia kuantum. Energi bahagia. Yes, betul sekali. Ya, kita lanjutkan. Masuk ke dunia kuantum dimulai dari menguasai kekuatan pikiran, lalu apa Hub? Kekuatan Perasaan dan kemudian kekuatan spiritual. ini kita bahas di 2 days training and workshop Magnetisky for Couple 2 hari. Nah, boleh dibacakan sekali lagi Hub dengan suara yang lebih menghujam. Silakan. Orang yang memilih hidup bahagia selalu hidup dalam zona kuantum karena keajaiban terjadi di dalamnya. Yes. Cukup jelas. Orang yang memilih hidup bahagia selalu hidup dalam zona kuantum karena keajaiban hanya terjadi di dalamnya. Ya. Jadi jangan keluar dari realita. Kalau kita sedang dalam persoalan lalu kita mungkin meratapinya gelisah, berarti kita sedang ada dalam zona realita. Langsung masuk, lompat ke zona kuantum yang ajaib dan mempesona. That's it. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu belajar mengolah rasa dan menyamakan gelombang rasa. Insya Allah di 2 days training itu kita akan belajar bagaimana mengolah rasa dan menyamakan gelombang rasa. Ya, seperti halnya satu klip video siapa si Morangkir itu siapa namanya? Bila gimana coba nyanyikan sedikit, rasaku ini rasamu gitu ya. Nah itu harus dapat tuh. Kadangkala kita tuh nggak peka karena kita hanya fokus melihat diri sendiri. Padahal rahasia keajaiban itu saat kita memperhatikan harapan dan keajaibannya orang lain. Ya, khususnya
miracle circle, lingkaran terdekat dengan kita. Siapa lagi kalau bukan keluarga kita? Ya, nah kita akan belajar di situ bagaimana mengolah rasa dan menyamakan gelombang rasa. Karena perlu stimulus dan simulasi-simulasi games-games yang Bapak Ibu langsung bisa merasakan. Ya, bagaimana seru banget. Ya, lanjut Mas. Nah, saya ingin Bapak Ibu, saya perlihatkan satu video yang luar biasa. Ini satu bayi yang di Korea, seingat saya ya. Ini luar biasa. Bagaimana getaran rasa itu ya dari seorang anak kepada ibunya. Singkat cerita, anak bayi ini ibunya meninggal dunia saat kelahirannya. Lalu dia ternyata mendapati ada ibunya di tempat lain. Karena kenapa? Ibunya memberikan cangkok jantung kepada orang lain. Lalu bagaimana ceritanya? Kita lihat satu video ini. Check it out. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, si anak yang menangis dipeluk oleh siapapun, digendong siapapun dengan cara apapun, akhirnya dipeluk oleh seorang laki-laki yang ternyata di situ ada jantung ibunya yang telah meninggal dunia. Dan detak jantungnya itu ternyata satu sama terhubung. Bapak Ibu, Anda bisa melihat kan bagaimana ternyata zona kuantum itu bekerja. Anda bisa merasakan bahkan seorang bayi yang sangat peka, yang dia belum mempunyai logika berpikir yang sempurna, tapi dia mendapati zona kuantumnya ajaib mempesona. Orang-orang pun bisa melihat dan merasakan bagaimana bayi ini akhirnya tenang, diam, happy, bahagia kondisinya saat dia bertemu dengan jantung, meskipun hanya jantung seorang ibu. Ya, ada Bapak Ibu, ini sungguh klip yang sangat mengharukan ya, dan akan penuh haru biru nanti insya Allah di Today's Training bagaimana Bapak Ibu mengembalikan betul ya rasa-rasa kasih sayang yang mungkin selama ini telah hilang, dan itu akan menjadikan Anda semakin powerful, bukan hanya hal-hal yang kaitannya dengan kasih sayang rumah tangga, tapi justru rezeki yang lebih berkah berlimpah bagi Anda sekeluarga Bapak Ibu. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada di penghujung acara. Mungkin nanti saya kembalikan kepada Pak Budi Bahtiar, Pak Buba ya. Mungkin jika ada pertanyaan, jika masih ada waktu yang cukup silahkan. Cuman saya ingin akhiri dengan 1-2 slide terlebih dahulu di akhir ini. Oke. Next. Ya, jika Anda mau semesra pengantin baru, ya, show your love through communication and intimacy. Tunjukkan cinta Anda, energi cinta Anda itu seputaran komunikasi. Ya, saat Anda sedang berdua dengan istri pasangan Anda, show your love through communication. Ya, jangan cuma ritual saja, ada spiritnya. Itu yang disebut dengan spiritual. Puji dia. Bukan hanya mohon maaf di sini. Saya tidak harus ngomong ini sebagai sebuah ketabuhan ya. Puji dia saat berhubungan, berikan pujian dia. Ya, saat berhubungan Anda bisa berikan ketulusan dalam memberikan pujian, rasa cinta, sampaikan I love you, sampaikan I love you, itu dan seterusnya. Ya, itu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda mau semasa pengantin baru, bukan hanya sekedar foto di belakang pantai mesra kayak saya dengan istri ini, ya. Ini ada di Gunung Kidul ya. Saya kebetulan Bapak Ibu aslinya Gunung Kidul. Jadi ada pantai mesra, sebenarnya saya berfoto berdua. Tapi show your love through communication. Anytime, everywhere. Show your love. Saat Anda jalan, gandeng tangannya. Ya, puji dia, angkat dia.
Jadikan dia adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun. Ya, jangan pernah lagi jalan sendiri kecuali terpaksa urusan tugas perjalanan dinas. Selebihnya harus jalan berdua, kemanapun, dimanapun. Ya, saya dulu sampai sekarang mungkin dikenal, kok jalan berduaan mulu sih? Ya, gimana lagi? Ya, kita sudah falling in love. Jangan lagi falling out love. Ya, namanya udah falling in love, itu artinya apa? Kita sudah berkomitmen untuk cinta kita dibawa zahir dan batinan. Ya, kalau kita udah ngerasa hambar, itu namanya falling out love. Hati-hati. Jikapun Anda sekarang ini ada yang tersakiti, terzalimi, nanti kita akan bahas lebih detail dalam training 2 hari itu. Tetapi jangan pernah kehilangan falling in God love. Jangan pernah kehilangan rasa kasih sayang cinta Tuhan, walaupun Anda sekarang sedang dalam sendiri. Anda akan mendapatkan jodoh terbaik Anda, insya Allah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Thank you Miracle Couple. Semoga Anda semua selalu dimuliakan, disayang, makin dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon izin undur diri. Jika memang masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan bersama si saya tercinta, si Hubi. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Kita bertemu di 2 days training di puncak, nanti kita belajar bersama. Kita capai insya Allah kehidupan sehidup sesurga bersama pasangan kita. Mari Bapak Ibu. Terima kasih telah menemani ya Ubi ya. Bapak Ibu, doa kami tulus untuk Anda sekeluarga. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Buba, Alafu. Salam satu, sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.